Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kapanpun teman-teman menyaksikan tayangan video ini ya, kita insya Allah melanjutkan materi proyeksi bumi yang kedua gitu ya, yang terakhir begitu. Kelanjutan dari materi yang awal kemarin ya, yaitu tentang teori terbentuknya bumi itu. Nah, langsung saja mungkin teman-teman kita bahas ya teori terbentuknya apa namanya bumi. Yang pertama adalah teori Big Bang ya. Berdasarkan teori Big Bang ya, ini dimunculkan oleh Alexander Friedman ya pada tahun 1922 ya. Jadi proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Jadi lama sekali ya, thousand years gitu ya. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada poros begitu. Nah, putaran yang dilakukan tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar ya. Dan bagian besar yaitu berkumpul di pusat dan membentuk cakram raksasa. Nah, saat itu gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula gitu. Jadi prosesnya bisa teman-teman lihat seperti yang ada pada gambar ya. Waktunya lama sekali teman-teman ya, selama jangka waktu kurang lebih 4,6 miliar tahun. Ya. Padahal usia manusia aja hanya uh, berapa tahun kan gitu ya. Ini 4,6 miliar gitu. Nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan uh, kalau di tempat kita itu namanya galaksi Bima Sakti gitu ya. Nah, dari situ terbentuk yang namanya sistem tata surya yang mungkin kalau next semester materi atau mata kuliah ini masih ada kaitannya gitu dibahas juga nanti tentang tata surya gitu ya. Uh, Sementara itu bagian ringan yang terlempar keluar tadi mengalami yang namanya kondensasi gitu ya. Sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat ya. Nah, gumpalan-gumpalan itu yang pada akhirnya membentuk planet-planet termasuk planet bumi kita ini gitu. Jadi dan ini ukurannya sangat-sangat besar ya teman-teman semuanya. Jadi jangan dikira alam semesta itu kecil, itu enggak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sebelah mana ini kanan ini ya, kalau nampak di kursor saya yang apa bulat-bulat seperti cakram ini adalah galaksi gitu. Dan ini jumlahnya miliaran ya, bukan ini 1, 2, 3, 4, ini cuma 5 kan, cuma contoh. Ya aslinya itu miliaran, banyak sekali. Bahkan sampai hari ini manusia itu tidak tahu jumlahnya, saking banyaknya. Nah, teman-teman bisa bayangkan setiap galaksi itu ada sekian miliar lagi planet, sekian miliar lagi bintang. Gitu. Nah, dan kita itu hanya salah satu dari itu semua. Jadi kita ini kalau dibandingkan dengan alam semesta yang sanggup diamati manusia, itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Sangat 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 tidak ada apa-apanya sama sekali gitu. Karena saking saking besarnya dan mustahil kita bisa menjelajahi luar angkasa itu. Ya setidaknya sejauh yang saya amati sekarang secara teori itu mustahil. Kenapa itu? Jaraknya aja miliaran tahun cahaya gitu ya. Nah, usia manusia berapa kan gitu. Jadi ya bisa dikatakan mustahil. Itu ya. Makanya kalau ada yang bilang punya masalah besar itu ya sejatinya kita aja ya bumi yang kelihatan besar ini dibanding alam semesta aja masih sangat kecil gitu. Oke. Uh, Oke, next ya. 3 tahap pembentukan bumi ya. Jadi bumi yang pertama itu masih merupakan planet homogen dan belum mengalami pelapisan atau perbedaan unsur. Lalu pembentukan pelapisan struktur bumi yang diawali dengan terjadinya
diferensiasi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar itu tenggelam, sedangkan berat jenis yang lebih ringan itu akan bergerak ke permukaan. Itu namanya diferensiasi ya. Jadi yang berat tenggelam, yang ringan ada di permukaan. Nah, bumi itu ada 5 lapisan ya, ada inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, yang terakhir adalah kerak kerak bumi ya, yang kita huni itu di luarnya seperti itu. Jadi inti bumi itu isinya adalah logam cair ya. Nah, lebih inti dalam lagi itu adalah logam solid gitu. Jadi bahkan bumi saja kita ini nggak tuntas, nggak selesai mengeksplorasi ya. Itulah yang menunjukkan betapa kecilnya manusia ya, gitu teman-teman. Berikutnya teori kabut Kan ya, Kan Laplace. Kan Laplace itu nama orang ya, satunya Kan, satunya Laplace gitu. Nah, dia punya teori ya. Sekali lagi teori apa silakan dibuka lagi video yang sebelum-sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan itu. Teori kabut atau nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace ya, dikenal sebagai teori kabut Kan Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Lalu gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar makin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah dan memadat karena pendinginan. Nah, bagian terlempar inilah yang kemudian menjadi planet gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang dipikirkan para ilmuwan. Kenapa semuanya itu diawali dari kabut gitu. Awan, debu, nebula berkumpul dan seterusnya itu. Mungkin mereka itu bingung ya sebetulnya. Apa sih bagaimana ya membuat suatu teori yang kira-kira masuk akal gitu. Karena kalau nggak ada sesuatu yang paling mungkin ada itu kan mungkin dia nganggapnya adalah kabut gitu. Nah, kalau teorinya uh, kita sebagai orang Islam ya kun fayakun, alam semesta ini tercipta kan begitu. Ya, tapi sekali lagi ya semuanya teori gitu. Dan apakah secara agama masuk akal ketika kun fayakun itu kemudian terjadi proses terbentuk sekian miliar tahun? Oh, itu sangat masuk akal gitu. Kenapa? Ya juga teman-teman bayangkan seandainya ada buah mangga di depan rumah kalian, Allah mengatakan kun fayakun berbuah. Berbuah nggak kira-kira? Berbuah kan gitu. Cuman kan nggak langsung matang bisa dimakan kan nggak, berproses kan gitu ya dia. Ya, bahkan kita menanam pun itu butuh butuh waktu gitu. Jadi itu tidak bertentangan dengan akal rasional manusia ketika apa namanya? Ketika pembentukan alam semesta pun berproses. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi teori namanya teori planetesimal ya. Nah, ini yang apa namanya yang memunculkan namanya Chamberlin dan Moulton gitu ya. Jadi ada matahari gitu ya. Nah, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan ya, karena kan benda yang bermassa itu menyebabkan tarikan gravitasi gitu ya. Nah, akibat tenaga penarikan matahari asal tadi terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Nah, gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari kemudian mengembun dan membeku dan menjadi planet gitu ya. Kira-kira kan begitu. Nah, kalau ini kan asumsinya memang sudah ada matahari kan gitu kan ya. Matahari dari mana ya? Bisa jadi ini kelanjutan dari Big Bang tadi. Mataharinya sudah ada duluan ketika pasca Big Bang tadi kan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Teori pasang surut gas. Ya kan? Hampir semua teori itu ada hubungannya dengan debu, dengan gas, kabut. Nah, gitu-gitu. Teori ini dikemukakan oleh James dan Jeffries ya. Jadi ada sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, terjadi pasang surut pada tubuh matahari. Nah, saat matahari berada dalam keadaan
gas ya sebelum benar-benar jadi. Nah, terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi ukurannya itu sangat kecil. Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi, kan begitu. Tetapi jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari mendekati matahari, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari karena efek gravitasi itu ya teman-teman ya. Nah, gunung-gunung tersebut itu membentuk semacam lidah pijar yang besar, kemudian menjulur ya, merentang ke arah bintang besar itu. Ya. Dan mungkin dia akan terlempar dan lain sebagainya gitu. Kita cek lanjutannya ya. Oke, ini oke. Nah, dalam lidah yang panas ini terjadi perapatan gas. Akhirnya kolom-kolom ini pecah lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri yaitu planet itu ya. Jadi bener kan ya. Jadi terlempar kemudian jadi ini. Planet-planet itu berputar mengelilingi matahari dan mengalami proses pendinginan ya. Proses pendinginan ini berjalan dengan lambat pada planet-planet besar seperti Jupiter dan Saturnus, sedangkan planet-planet kecil pendinginannya relatif lebih lebih cepat gitu. Oke. Nah, teori selanjutnya, oh sudah selesai ini ya. Nah, kesimpulannya adalah bumi itu berasal dari suatu gumpalan kabut. Nah, lagi-lagi kabut kan ya, raksasa yang meledak dahsyat membentuk galaksi dan nebula. Nebula membentuk nebula membeku membentuk galaksi. Kemudian salah satu dari galaksi itu adalah sistem tata surya kita dan bumi berada di sistem tata surya tersebut gitu ya. Nah, bumi terbentuk dari bagian kecil ringan yang terlempar keluar saat gumpalan kabut raksasa meledak, yang mendingin dan memadat, sehingga terbentuklah bumi. Tapi apapun itu teman-teman semuanya ya, yang perlu digarisbawahi adalah ya, saya sampaikan di alam semesta ini terdapat mungkin triliunan planet gitu ya. Yang sudah dideteksi manusia pun juga sangat-sangat banyak. Namun yang menarik teman-teman, eee ya hanya bumi ini yang pada kesimpulannya, apa namanya, bisa bisa dihuni oleh manusia itu. Nah itulah yang kemudian menjadi bukti bahwa, Allah itu memang sudah mempersiapkan bumi ini untuk dihuni oleh manusia gitu. Jadi, mungkin kapan-kapan saya bisa share lah ya ada video menarik ya yang mengatakan bahwa kira-kira kalau posisi bumi ini bergeser sedikit saja gitu, itu tidak lama kemudian ya terjadi chaos, mungkin kita akan mati semuanya gitu. Atau sebaliknya, bumi ini mendekat atau menjauh sedikit saja dari jaraknya, dari garis edarnya, selesai sudah semuanya gitu. Nah, ini salah satu bukti ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ini sesuatu yang membantah para kaum materialis bahwa bumi alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Ya, kalau menurut saya nggak mungkinnya di mana? Loh masuk kalau kalau kita bicara kebetulan ya, sampean kalau misalnya melihat wajah orang saja gitu ya, di alam semesta, di dunia ini, ada kan ya yang mirip itu ada, ya kan ya? Atau melihat batu, melihat daun, banyak yang mirip itu. Lah, kalau ini terjadi secara natural tanpa ada campur tangan, sang pencipta atau kreator, harusnya ada planet lain yang seperti bumi, ada kehidupan manusia juga, kan begitu. Kenyataannya nggak pernah ada itu. Kan kelihatan sekali kalau memang bumi ini memang disiapkan untuk manusia. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi teman-teman, tidak ada tempat lain di alam semesta ini yang bisa dihuni selain bumi gitu ya. Nah, itu titipan saya nanti kalau mengajar pastikan keimanan dan ketakwaan murid-murid kita tetap
bahkan semakin baik. Jangan sampai mempelajari, tata surya gitu ya, justru membuat mereka semakin tidak beriman. Saya kira cukup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.